Buntut hasil buruk Malaysia, kompatriot Sinteyong siap dipecat usai Piala Asia 2023. Di informasi bola selanjutnya, frustasi kecewa berat netizen Malaysia serang pemain naturalisasi. Dan yang terakhir, lemparan ke dalam Pratama Arhan dipuji habis-habisan oleh media Jepang. Simak kabar selengkapnya di Berita Bola untuk Anda. Ya, pelatih timnas Malaysia Kim Panggon kabarnya akan segera dipecat menyusul hasil buruk di Piala Asia 2023. Malaysia sejatinya tampil cukup menjanjikan sebelum tampil di turnamen sepak bola terbesar di Asia itu. Skuad Harimau Malaya mencatatkan 18 kemenangan, 4 kali imbang dan 5 kekalahan dari 27 laga. Malaysia juga berada di jalur yang tepat untuk melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk kali pertama. Mereka memimpin klasemen grup D dengan 6 poin usai mengalahkan Kyrgyzstan 4-3 dan Taiwan 1-0 pada November lalu. Namun, performa impresif Malaysia selama 1 tahun terakhir seolah luntur di Piala Asia 2023. Mereka kalah dalam 2 pertandingan sebelumnya, yaitu 0-4 di tangan Yordania dan 0-1 melawan Bahrain. 2 kekalahan ini membuat Malaysia sudah tidak berpeluang mencetak sejarah dengan lolos ke babak 16 besar. Selanjutnya Malaysia akan menghadapi juara 2 kali Korea Selatan di Stadion Al Janoub pada Kamis nanti malam. Dan menjelang laga tersebut, Kim Panggon mengungkapkan tekanan besar yang dihadapinya saat ini. Namun ia yakin dengan kemampuannya memimpin tim dan berkontribusi pada pertumbuhan sepak bola Malaysia. Ia mengaku telah menunjukkan dedikasinya dalam membentuk masa depan cerah timnya selama 2 tahun terakhir. Ya, Kim Panggon merasa akan mendapatkan dukungan dari Asosiasi Sepak Bola Malaysia untuk terus memimpin tim nasional. Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan ini mengaku siap jika nantinya harus dipecat menyusul hasil buruk dari tim. Terlepas dari itu, ia ingin menghilangkan segala hal negatif atau ketakutan yang terkait dengan peran sebagai pelatih. Ya, Malaysia sejatinya tampil cukup menjanjikan sebelum tampil di turnamen sepak bola terbesar di Asia itu. Skuad Harimau Malaya mencatatkan 18 kemenangan, 4 kali imbang dan 5 kekalahan dari 27 laga. Malaysia juga berada di jalur yang tepat untuk melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk kali pertamanya. Meski begitu, supporter timnas Malaysia di media sosial tak bisa menutupi rasa kesal bukan kepalang kepada pemain-pemain naturalisasi yang ada pada skuad Harimau Malaya pada Piala Asia 2023-2024. Kekalahan dari Bahrain yang memastikan Malaysia tersingkir dari Piala Asia edisi ke-18 telah menghancurkan harapan supporter negeri jiran. Malaysia sebelumnya tampil cukup apik dalam beberapa laga di tahun lalu. Bahkan dalam laga menjelang Piala Asia, Malaysia bermain imbang 2-2 dengan Suriah. Hanya saja, hasil yang ditorehkan pada Piala Asia kali ini tampaknya di luar perkiraan penyokong timnas Malaysia. Kalah 0-4 dari Yordania dan takluk 0-1 dari Bahrain memupus asa Malaysia mencetak rekor menembus fase gugur Piala Asia untuk kali pertama. Ya, pemain-pemain naturalisasi menjadi kambing hitam. Netizen mengalamatkan kekesalan atas kegagalan timnas Malaysia kepada pemain berdarah luar negeri. Striker yang tepat patut dipanggil adalah Syafiq Ahmad. Coba turunkan dia di lapangan. Kita akan melihat perbedaan permainan orang yang bermain untuk negara dan tidak. Naksto dari Insa, Romel Morales. Kalau bisa saya tidak ingin melihat wajah mereka di skuad Harimau Malaya lagi, tulis seorang netizen ketus. Kasihan mereka yang berusaha sekuat tenaga membawa Malaysia ke Piala Asia. Tapi di Piala Asia yang bermain adalah orang lain, apalagi mereka yang baru naturalisasi dan bukan pemain tetap di klub mendapatkan panggilan. Romel, Nexo, Sumareh, selamat tinggal deh. Jangan pernah bermain untuk Malaysia lagi, kata warganet lain yang tidak kalah kejam. Ya, dalam Piala Asia kali ini, Malaysia membawa beberapa pemain naturalisasi. Tercatat ada beberapa pemain yang sama sekali tidak punya darah Malaysia, namun kini mendapatkan kepercayaan dari Kim Panggon seperti Paulo Josue, Morales, dan Sumareh. Meski begitu, ada 2 pemain yang punya garis keturunan Malaysia seperti Darren Lock, Nexo, dan Dion Kos. Ada juga netizen yang menyuarakan agar Malaysia kembali mengandalkan pemain-pemain dalam negeri alih-alih mencopot pemain naturalisasi. Nah, di sisi lain, media Jepang juga ikut menyoroti lemparan ke dalam Pratama Arhan pada pertandingan timnas Indonesia saat melawan Samurai Biru. Jepang berhasil mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 3-1. Hasil ini membawa Jepang lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023
sedangkan timnas Indonesia harus menunggu hasil laga grup E dan juga F. Menariknya, gol skuad Garuda yang diciptakan Sandy Wells pada menit ke-91 lahir dari skema lemparan jarak jauh Pratama Arhan. Pemain Suwon FC ini melakukan lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan Jepang sebelum disambut dengan sundulan Wells. Satu-satunya gol yang mereka kebobolan adalah lemparan jauh di masa tambahan waktu di babak kedua, tulis di Answer. Dan menurut mereka, taktik lemparan ke dalam ini sering digunakan pada kejuaraan sekolah SMA di Jepang. Bahkan beberapa supporter Jepang pun menilai bahwa lemparan ke dalam seperti yang dilakukan Arhan merupakan taktik yang hebat. Taktik ini menarik perhatian selama kejuaraan sekolah menengah selama liburan akhir tahun dan tahun baru. Dan para penggemar berkata, wah itu taktik yang hebat, tulis di Answer.